Oh, hari ini kita lagi ada di RSP Motor nih, tempatnya Badai. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Doi nih. Kita mau ngobrol nih soal percesuanan duniawi nih. Ya, sekitar apa yang dikerjain sama dia, sepak terjangnya dari dulu di Kalisari sampai di ujung harapan sini. Kalau lo ada yang mau tanya-tanya, komen di grup HCST Indonesia ya. Saksikan terus HCST, salut. HCST, salut. Salut. Halo kawan-kawan. Nah, hari ini kita lagi langsung sama orangnya nih, sama penggawanya RSP Motor nih. Biasa aja. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik. Mantap ya. Alhamdulillah baik. Gimana nih? RSP gimana? Aman terus ya? Alhamdulillah pandemi nggak terlalu signifikan pengaruhnya Iya, ke ya. RSP. Alhamdulillah. Ekonomi jalan terus ya? Nah, ini kita lagi Ya. di RSP Motor nih. RSP Motor nih kalau soal CS1 di Jabodetabek udah lah. Bandarnya. Kalau nggak ada, apa lo mau ada terus. Lo mau bikin apa ada. Ya. Dari standaran sampai 250 cc jadi. Yang penting ada duitnya aja. Gimana request aja. Ah, iya, mantap. Sesuai permintaan aja. Om, nih, Ya. kita cerita nih buat nanti teman-teman yang lihat nih. Awal mula lo handle CS1, mulai main CS1 tuh gimana tuh? Ya awalnya kan pertama punya dulu lah ya. Punya keterbatasan. Ya, itu karena keterbatasan itu sendiri ya. Dari mau servis ke bengkel susah, dari aksesoris modif susah. Pas awal mulai itu motor trouble, air radiator bocor ke ruang bakar tuh tengah malam. Akhirnya ke bengkel mampir. Bengkel. Nah, dari situ waktu itu masih di Kalisari tuh ya? waktu itu masih di Cijantung. Oh, di Jantung, oke. Itu kejadian tahun 2012-2013 lah. Habis itu mampir ke bengkel, malah dibuka bak kopling. Padahal air radiator jatuh ke ruang bakar dari gusi ibaratnya. Yang sakit kepala, yang dibedel Apa? jantung. Cuma dibuka, dicongkel-congkel seal mekanika, lalu pasang lagi. Di tahun 2013 dikenain jasa 80.000 di luar oli. 80.000. 80.000 buka doang ya. Anjay. Kesel dong, akhirnya apa? Daripada buat panjang, ya udah air radiator kosongin. Yang penting saya nyampe rumah dulu ibaratnya. Kalau masih ada air radiator pasti tumbak ke busi lagi kan. Betul. Jalan pelan-pelan tuh. Habis itu besokannya ada celengan mepet kisaran 2 juta 3 juta lah tahun segitu. Ya udah beli kunci-kunci aja dah tuh. Niatnya, sendiri ya? niatnya buat motor sendiri. Niatnya. Dari situ kalau ada apa-apa ya motor sendiri. Kadang kita orangnya tuh suka modif. Suka aksesoris apa yang belum PNP itu. Kita beli barang, kita rubah sendiri, kadang kerok mau di apa, dipapras apa, ada alat sendiri kan, masak. Habis itu ya iseng kan kita juga gabung di grup desktop dan TV lain itu CS yang di Facebook ya kan. Pas udah modif simpel ringan, iseng posting di Facebook, kan orang banyak yang nanya, om pakai apa ini, pakai apa, merubahnya gimana gitu kan.
Pas kebetulan pas kita lagi servis rutin tuh kan lagi bongkar karbu apa, ada yang japri, bang motor saya kendala gini bisa bantuin nggak bang? Ya udah datang aja. Dari situ awal. Tahun berapa tuh? Tahun 2013-2014. Berarti masih di Cijantung. Masih di Cijantung. Pindah di sini tuh tahun 2019. Oh iya. Kita sekarang ada di daerah apa? Ujung Harapan. Ujung Harapan Bekasi. Masuknya Kecamatan Babelan. Babelan ya. Masih jauh sih dari Babelan. Nah, masih ingat nggak nanganin motor CS1 pertama tuh motor siapa dan apa tuh waktu itu yang dikerjain? Pertama kali motor orang tuh motor teman orang Pramuka itu ada kan, orang Pramuka. Itu ngebenerin sektor, dia kan udah pakai stang jepit, cuma masang segitiganya dia kebalik. Itu pertama kali merubah itu. Ya itu bisa dibilang perdana motor orang. Setelah itu jalan terus semua. Karena yang gue tahu di Jabodetabek ya, wah ada ngomong RSP udah deh. Udah pengikutnya udah banyak lah, Amin. Kita juga berusaha ngikutin pengikutnya HCST Jakarta Iya, juga Pak. nih subscriber. Dari yang HCST, non HCST jalan terus. Nah, mulai pindah ke Ujung Harapan jadi kapan tuh? Dan kenapa? Itu karena di Cijantung kan posisi workshop kita kan di dalam gang. Itu konsumen antrian udah terlalu banyak, jadi parkiran motor itu sampai ke ujung gang, sampai ke jalanan. Faktor keempat berarti. Jadi kita butuh ekspansi tempat yang lebih lega lagi lah, yang lebih wide lagi lah. Akhirnya ya kita perhitungkan konsumen yang sering datang dari daerah mana aja. Kita perhitungin ternyata mayoritas Jakarta Bekasi ini banyak. Jadi kita ambil posisi di sekitaran sini supaya apa yang dari Jakarta tidak terlalu jauh, yang dari Bekasi juga deket gitu loh. Ya. Ambil tengah-tengahnya. Ya nggak jauh lah. Belum Bekasi banget kan ini. Betul. Nah, ini gue lihat ini banyak banget nih. CS1 ini kayaknya ternak CS1 nih. Ya. Ini juga pasiennya depan pada nunggu nih pasiennya. Nah, yang paling sering kejadian di CS1 nih apa nih? Yang paling sering temen-temen Sizer nih, temen-temen yang pakai CS1 nih datang ke lo nih, itu mereka tuh komplain ngeluh apa itu ya, minta lo bantu untuk kerjakan tuh. Ada hal yang lucu. Apa tuh? Nah, yang lucu ini mesin mereka itu saat dingin nih bunyi tatak tutup. Mayoritas Ada orkesnya kali itu di dalam motor itu. mungkin orang sekarang bilang mungkin sebutnya kelotok-kelotok kali. Itu ada yang prepare dari Tangerang di sini udah bawa uang sekian juta karena dia konsultasi di dekat rumahnya, dekat bengkel rumahnya, dekat rumahnya juga bilang harus beli mesin karena perkara stang sehat. Dia tiba-tiba request jadwal mau beli mesin nggak pakai konsultasi kenapanya gitu. Dia datang kalau nyuruh Nah, bedel nih mesin gue. pas waktu lagi datang tuh mesin nggak terlalu suara kasar, cuma pas didinginkan baru keluar suaranya tuh pas sudah dingin. Saya bilang, ya ini mah 5 menit. Tensioner. Tensioner doang. Ponjokan ketengnya itu. Terus ada juga yang kadang kalau lari kecepatan di 40 ada suara gesekan di sekitar sektor depan tuh. Stroke. Cuma di kecepatan tertentu aja. Kalau di kecepatan rendah nggak bersuara. Itu biasanya sensor speed itu kotor. Cukup lepas, bersihkan, tambahin grease lagi atau gemuk atau stempet lah, banyak namanya kan. Pasang lagi insya Allah suaranya hilang. Wah, ini teknik. Sama motor gua kalau lari 40 ada yang suka ada yang bunyi tuh. Bunyi pelan anjing gitu. Pelan kata dia. Di sensor itu. Dicengin. Nah, kebanyakan orang tensioner ya masalahnya. Nah, kalau ngomong tensioner nih, lo prefer diakalin atau ganti tensioner aja? Kita lihat dulu kadar kausan di sektor penonjoknya ini. Kalau di tonjokannya. Kalau misalnya opsi murah sih, dia kan misalnya nekennya masih gini nih. Set. Apa Di sini ada codet kan ya. Codet bukan condet ya. Bukan. Codet ya. Otomatis ampar dia. Kalau posisi di setel begini lagi, dia akan bersuara lagi. Bisa mungkin
supaya batasnya nggak di sini, bisa ditambahin mur sedikit ringan. Kalau mau ganti, kalau kode KSS ada lumayan ya harganya ya. Kalau 2019 tuh kisaran 260 ya. Kalau sekarang nggak tahu berapa. Tapi opsinya bisa pakai punya Orion dengan kode GFC buat Scoopy. GFC itu pakai Scoopy apalagi tuh? Scoopy, Matic Honda banyak. Itu harganya di bawah 100.000. Tapi Orion ya? Timbang KW. Ibarat durability-nya ya mungkin kalau masih baru sih iya bagus. Cuma kan kita ngomong durability kan. Itu kalau ngomong Orion ya manufaktur ya. Iya. Kalau customer-nya apa tuh biasanya tuh yang dipakai tuh? Di online shop e-commerce banyak sih yang Banyak ya. stationer racing, ibarat yang tergantung grade-nya kan, ada yang 50 ribuan, ada yang 100 ribuan ke atas. Kalau dia kan sistemnya bukan pita tapi per. Oh iya. Iya, per yang ditekan oleh baut yang lebih besar tuh. Beda sama buat orinya. Nah, kan. Soalnya orang suka ketipu nih. Ini pengalaman gue pribadi nih, Dai. Gue jalan nih, karena kebiasaan pensiunan. Jalan apa naik motor? Naik motor deh, maksudnya gue lagi ngaspal. Lagi ngaspal. Karena kebiasaan pensioner. Pensioner deh. Gue jalan terus deh, paling pulang udah biasa deh, tinggal ganti dong lah, kita akalin lah. Pas dibuka klepes, ternyata bukan tensioner ya. Ternyata yang udah klepnya, udah keriting. Anjing udah. Cara makainya aja kan. Itu dia. Itu memang yang kadang-kadang suka apa ya? Suka salah tuh gitu. Itu awal mulanya gue Dewa aja tuh karena begitu juga. Begitu. Kalau dengan badan gue yang segede gini, Langsung segini mah. badan gue yang segede gini, 125 cc itu nggak memuaskan dahaga nggak gue. worth it ya. Iya. Begitu gue tahu ada orang-orang bilang Dewa Aceh bisa plug and play di KS1 aja. Selain itu ada lagi nggak kira-kira? Vakum karbu. Itu sering nggak mau naik. Itu kalau nggak udah belajar tuh, berarti itu nggak naik dia tuh. Makanya belajar. disayang guru ya saya. juara bertahan. Ya faktornya satu. Kadang kalau lebih sering terjadi itu kalau di cuaca dingin kadang. Cuaca dingin? Ya, nggak naik. Cuma kalau di luar cuaca dingin, yang mesti diperhatikan bukan skep vakumnya. Skep vakum oke kita perhatikan. Cuma yang faktor utama, kita harus perhatikan jarum skep dan nozzle-nya ini. Jarum skep biasanya ada bekas baretan, itu yang bikin nggak naik, kadang jarumnya ini nyangkut. Karena jarumnya karbu vakum CS1 ini nggak sepenuhnya lurus. Sedikit miring, ditambah isapan karbu kan, ditambah isapan kompresi, isapan mesin, ditambah miring lagi, udah dia kadang ngait. Kadang kalau solusi darurat, kan ada tuh penariknya tuh di samping kanan karbu tuh tepatnya kalung gas. Disentakin aja sampai mentok, cetak, terus disentakin terus aja. Habis itu jajal nyalain, RPM naiknya normal apa enggak? Tapi ini dalam keadaan dingin ya biasanya masalahnya. Ya, itu buat opsi darurat ya, itu buat naikin lagi karbu. Kalau misalnya belum sempat mau ganti ya. Jadi tiap kendala ciri-cirinya itu di gas kopong. Nih, kalau ngomong teknis nih kan panjang nih, pasti panjang kali lebar. Nah, gue yang pengen gue tanya nih, Dai. Yang paling nyeleneh nih, yang datang ke lu dengan masalah yang menurut lu nih luar biasa susah atau luar biasa tolol, terserah lu deh. Yang paling nyeleneh lah, yang paling gak biasa selama lu tanganin CS1 nih apa? Ada. Apaan tuh? Kenapa? Langsung kasih tahu aja orangnya kalau nggak. Ini kejadian sama teman kita ya, orang asalnya dari Malang ya. Orang Malang. Habis pakai motor, terus motor dia habis bawa barang, nggak dipakai jatuh, nggak dipakai apa, tiba-tiba RPM tuh maunya tinggi terus. Sampai dia ngomong, ini apa ya, karbunya apa selang klepnya nih? Ternyata masalahnya apa? Kabel cuk ketarik. Oh iya. Kebangetan amat.
Karena kan pas belok dia digesek stang tuh kan, kebelecuk, kedorong. Di situ bingung kok RPM nggak mau turun, gantung terus. Rumit banget ya. Ini asik nih. Ini pertanyaan yang banyak ditanya nih sama orang-orang. DOHC nih, per-DOHC-an nih. Kembali ke kebutuhan. Kalau untuk DOHC 150 ya masih worth it banget kalau kita memang merasa CS1 ini power kurang mumpuni gitu loh. Nah ini dia nih. Kalau 150 udah banyak yang pakai. Gua sendiri pakai KPP. Tapi 250 nih anjing nih. Gua lihat dia pernah bikin. Gila itu gimana tuh? Itu awal mulai tuh gimana tuh? Awal mula usernya ya namanya kan Mas Budi ya. Mas Budi. Iya. Nah, Mas Budi. Dia udah, halo Mas Budi. Dia udah upgrade DOHC 150. Cuma dia merasa kurang di saat ketemu KTM Duk 200. Oh katanya oke. Itu awal. Oh. Gitu sih, aduh. Terus Kalau gimana, merasa kurang, gimana? terus mikir 2,5 sanggup barangkanya kira-kira. Kita diskusi panjang lebar. Ya perhitungan kita minimal rangkaian harus dibuat kokoh dulu dari sektor dudukan pertama. Jadi posisi centering mesin juga kita harus ngepasin gimana caranya dia gear depan dan gear belakang juga lurus. Apalagi kalau misalnya tetap mau pakai pertahanin velg orinya CS1. Wah itu berat tuh kayaknya ya. Mau nggak mau kan gear CB 250 kan yang kode KYZ atau KYZ ya. Kenapa? Itu kan ukuran panjang dari gear setnya itu kan bukan 428 ya, Terus 520. Mau nggak mau untuk gear belakang kita harus custom gear buta ukuran 520. Nah itu kita ngelubangin manual. Bisa ke tukang bubut kah kalau mau lebih presisi lagi. Ya intinya gear set 52 ukuran 520 itu harganya di atas 428. 428 ya. Harganya. Tapi banyak yang ketipu tuh orang ya. Makanya di jalanan banyak yang ketipu tuh ya. Sleeper bike. Tampang dulu. Pertahanin bodi aslinya, cuma kita main mesin siluman. Nah tapi kalau ngomong per DOHC gini, lu sediain engine-nya, pertahanannya yang lu bikin, atau biasanya customer datang ke lu untuk ngasih bahan lu yang kerjain? Kalau kita di sini kita fleksibel, kita nggak mengharuskan barang harus dari kita. Mau bawa sendiri monggo, nanti kita pun naik DOHC juga nggak cuma asal naik. Satu sektor clutch atau kopling itu kita racik ulang, terutama sim clap ya wajib kita bagi kita kan, ngeracik ulang sim clap. Apalagi untuk series DOHC yang sudah injeksi, mau nggak mau kan harus rubah pengapiannya dari injeksi ke karbu dulu kan bisa. Oke, caranya sih mudah, cukup pakai magnet dan spoolnya. Buat badai udah. Cukup pakai spool dan magnetnya CS1 aja. Iya, betul. Sama baknya juga kalau kita ibarat. Nah, itu udah sektor pengapian udah beres. Nah, tinggal untuk masalah performa, tinggal gimana eksekutor yang racik aja ibaratnya. Settingan aja ya? Iya, masih ditahan. Jadi apa tuh bagusnya apa tuh kalau udah 250 tuh? Oh, 250. Pego 250 terus lah. Kalau Pego ini mah kalau mau enak nih ya si dia ya nggak dibohongin ya ibaratnya. Si dia ya oke lah. Rapil wajib. Knalpot gitu. Dan untuk masalah spoiler sih mayoritas kalau mau masih main standaran PJMJ cukup main di 40 120 cukup sih. Cukup kalau untuk main pengapian standaran lah. Paling main jarum kalau jarum yang bisa disetel tinggal biar nggak ada delay saat di RPM bawah ya mungkin bisa sedikit diborosin dengan dinaikin jarumnya. Diatur aja segimana mintanya mesin, bukan berarti patokan semua DOHC setelannya begini. Settingan itu tergantung permintaan mesin. Ya betul. Kalau teman-teman nih mungkin teman-teman yang nonton belum pernah ke tempat lo, belum tahu RSB, terus dia mungkin punya banyak pertanyaan nih soal motor ini ya. Bisa kontak lo di mana? Bisa kontak bebas, mau bisa kontak di akun Facebook kita dengan nickname Mangga Bare atau fanpage RSB Motor Speed and Style Shop. Itu ya. Sama lah sesuai. Terus
bisa via WA. Cuma kalau WA sih biasanya kita rada slow respon ya, karena Iya. kan kegiatan kita tahu sendiri ya. Paling di luar jam kerja baru kita bisa sedikit lebih fast respon. Iyalah. Start jam 1, Jam setengah dua start ya. setengah 2, selesai jam 12 malam. Ya? Malam kadang di pantai Lembur kalau emang lagi banyak garakan. Lemburnya kadang sampai subuh. Instagram ada Instagram. Instagram ada, yaitu Angga Badai tanpa pakai spasi, belakangnya Y bukan I ya. Oke, belakangnya jadi ada di sini ya. Nah, kalau nggak salah punya YouTube juga ya? YouTube apa? ada. Nama YouTube-nya Angga Badai Honda CS1. Angga Badai Honda CS1. Kita juga udah subscribe Oh iya dong. ya CC Nah. Jakarta. Ini ada juga nih omongan nih. Ya kan adsense-nya bisa bagi dua. Ini kita ngomong HCST ya. Kalau di Jakarta sendiri kita nggak ada masalah dengan dalam artian semua jenis komunitas. Entah kalian nggak mau ke HCST atau belum mau ke HCST, silakan, atau kalian mau sekedar sharing, silaturahmi, ya. ngobrol, Ya, betul. pengen ketemu sesama jenis. Betul, karena kalau ngomong organisasi, Badai juga ya dibilang organisasi belum HCST ya, belum. Aminin aja. Nah, memang itu gitu. Jadi yang namanya kalau udah ngomong CS1 tuh udah gak pandang lo HCST, lo apa ya. Selama lo punya CS1, ya kita sama. Mungkin berbeda secara organisasi aja. Intinya kita ada karena satu nasib. Setuju tuh, gue setuju tuh. Soalnya Bekasi, Jakarta, dan sekitar itu rata-rata kesini. motor. Oh, semua tuh. Beda, bro. Iya. Nasi motornya yang dia sama. maksudnya. Nasi motor. Gue gak mau disama-sama nasi motor. Gue gak mau. Nah, lo ada pesan-pesan nggak nih buat HCST, buat pengguna CS1 secara general, apa nih kira-kira nih? Kita sih ya pesan khusus ya buat ACST ya, terutama Jakarta, menyeluruh juga. Intinya setiap ada kegiatan dikincarin lagi di daring, ke medsos atau konten YouTube. Itu membuktikan apa? Kita tuh masih eksis. Betul. Di setiap wilayah ini ada loh yang ngumpul CS1 loh. Betul. Jadi misalnya ada yang butuh info problem masalah motor, masalah modif, kan kita bisa duduk bareng sambil ngopi-ngopi, kan jadi nambah silaturahmi persaudaraan. Betul. Jadi itu aja ketingkatannya di medsos. Jadi, Itu pesan buat HCST gitu. nah, jadi memang Ngomongnya ke chapter itu. suka gimana ya? Kita ada suka perbedaan pendapat soal organisasi, tapi sebenarnya selama kita CS1 dan lo ada di lingkungan Jakarta dan sekitarnya, ya nggak ada masalah gitu ya. Ya kita pun ya, terus terang kita pun di luar internet CST, tapi kita sangat dekat sekali dengan itu CST. Orang itu ya semua welcome semua, nggak ada yang apa sih. Apalagi ada pemersatu kita, Om Bobby Soryontong ya. Dia di Manado mulu, suruh pulang Dia- deh, dia suruh tuh- pulang deh. Dia jadi duta Padahal udah hasil. dia jadi duta CT. Bukan duta CS1 ya, duta Captikus. Pas kita toe-toe gitu Mau kan. pulang lu, Bob, anjing lu, Bob. Sama toe-toe lo ya. Enak kambing pulang. Si siapa? Si Oke deh. Saldi kan? Kapan ada waktu kita ngobrol lagi nanti anak-anak. Oh iya, kalau untuk soal apa namanya nanya-nanya part atau pertanyaan ini, kita bisa nomor telepon lo ada ya? Ada. Itu apa nomor telepon? WhatsApp. WhatsApp 0822 2623 2023. Ada ntar di sini ya. Oke. Gitu. Ya, kalau gitu. Oke guys. Ntar tukang editor kesannya. Tenang, gaji 10 juta ntar boleh. Sekian dan terima kasih. HCST. Salut.